Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatullah dari SMP 11 Ma'arif Bangsal Sari akan mempresentasikan bab iman kepada kitab-kitab Allah untuk kelas 8 semester 1. Sahabat muslim yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagian dari rukun iman, yakni iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian macam-macam kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, dan hubungan antara Al-Qur'an dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup. Kitab adalah buku atau kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, kemudian dijilid menjadi bentuk buku. Kitab yang dimaksud adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian ada istilah lain daripada kitab, yakni suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran suci. Suhuf termasuk wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Macam-macam kitab yang diturunkan oleh Allah antara lain adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kepada Bani Israel, Nabi Musa mengajarkan kitab tersebut, diturunkan di atas bukit Tursina. Tahun kitab diturunkan sekitar 12 abad sebelum Masehi, pada hari ke-6 di bulan Ramadan. Kitab berikutnya adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk umat Yahudi di daerah Yerusalem, yakni sekitar tahun 10 abad sebelum Masehi, pada hari ke-12 di bulan Ramadan. Kitab yang ketiga yakni Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Hawiyah di Palestina pada hari ke-18 bulan Ramadan, yakni pada tahun 1 Masehi. Yang terakhir Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni kitab Al-Quran, kepada kaum muslimin. Pertama, ayat yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-3, yakni di Gua Hira pada tahun ke-7 Masehi, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, tepatnya malam 17 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Adapun hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran meluruskan sejarah. Al-Quran sebagai pelengkap dan penutup kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran menuntun kepercayaan umat Islam akan keberadaan kitab-kitab tersebut. Al-Quran menjadi referensi untuk menghilangkan perselisihan pendapat antara umat yang berbeda. Perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab sebelumnya telah hilang. Kebutuhan teori sedangkan Al-Quran sampai saat ini dan bahkan masa yang akan datang masih utuh. Al-Quran ditunjukkan bagi seluruh umat manusia, sementara kitab terdahulu hanya ditunjukkan
khusus satu golongan saja. Kitab terdahulu menggunakan bahasa kaum yang hilang sejak beberapa silam. Sedangkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Al-Quran memuat ringkasan ajaran ketuhanan dalam kitab dan mengokohkan kebenaran ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama adalah menambah ilmu pengetahuan melalui pemahaman dalam kitab. Yang kedua, mampu menumbuhkan sifat optimis. Ketiga, hidup manusia menjadi lebih tentram. Yang keempat, mampu meningkatkan motivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban. Yang kelima, ketakwaan dapat terjaga dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang keenam, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan materi kali ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah bermanfaat. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.